Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan saudaraku dengan tema mengucap syukur dalam segala hal ya. Puji Tuhan ya. Nah saudaraku, saat kita mengerti kasih Allah yang begitu besar dan segala kebaikan Allah dan rencana Allah yang indah dalam seluruh hidup kita, maka kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Amin ya. Nah, saudaraku, dari ayat yang terkenal 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah saudaraku, mengucap syukur dalam segala hal adalah kehendak Allah. Pertanyaannya saudaraku, mengapa firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal? Kenapa saudaraku? Nah pada saat ini saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan saya ingin membagikan 3 kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan kita, yang membuat kita mengerti, yang membuat kita saudaraku dikuatkan. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Kebenaran yang pertama saudaraku, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena Allah tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita. Oh, inilah yang membuat kita bersyukur. Dari Yeremia 29 ayat 11 saudaraku, ayat yang menjadi hafalan bagi kita ya. Mari kita baca kembali. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa, hari depan yang penuh harapan. Inilah firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal saudaraku? Karena Allah tidak pernah merancangkan atau merencanakan kecelakaan bagi hidup kita sesungguhnya. Tetapi rancangan Allah atau rencana Allah bagi hidup kita, orang-orang yang percaya, adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita masa depan. Masa depan yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan. Oh haleluya. Nah saudaraku, saat kita menyadari dan sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia 29 ayat 11 ini, kita dapat mengucap syukur senantiasa kepada Allah. Kita dapat mengucap syukur senantiasa saudaraku dalam segala hal. Karena rancangan Tuhan adalah terbaik bagi kita. Amin ya. Mungkin saat ini kita, aduh susah nih, saya sedang hidup susah. Saudaraku, mari kita datang kembali kepada Tuhan. Kalau ada dosa, minta ampun, bertobat. Supaya kita punya masa depan yang penuh dengan sukacita, harapan, dan kebahagiaan. Amin ya. Kebenaran yang kedua saudaraku, kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal, karena apa? Karena Allah senantiasa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Yang mengasihinya saudaraku. Roma 8 ayat 28 ya. Kembali ayat yang sangat terkenal dan familiar bagi kita saudaraku. Mari kita kembali merenungkan. Kita tahu sekarang kata firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan Yesus saudaraku. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, inilah kebenaran kedua. Mengapa kita dapat mengucap syukur dalam segala hal? Atau kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena Allah itu sesungguhnya senantiasa bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan.
untuk mendatangkan kebahagiaan. Ada catatannya lagi, saudara, tambahannya. Bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Nah, bagian kita, mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita menyayangi Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan. Supaya kita punya masa depan. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudaraku, mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tinggalkan dosa. Mungkin selama ini kita malas beribadah, malas melayani Tuhan, malas ke gereja, malas belajar Alkitab, malas ke persekutuan. Tinggalkan, saudaraku, kemalasan-kemalasan itu. Dan mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kasih Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Saudara, kasihi Dia. Dan hidup kita akan diberkati. Amin ya. Kolose 2 ayat 6 dan 7 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oh, puji Tuhan. Jadi orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya harus hidup sungguh-sungguh. Harus bertumbuh di dalam Kristus. Yaitu dengan apa? Dibangun hidupnya dalam Kristus. Bertambah teguh dalam iman, saudaraku, kepada Kristus. Kemudian belajar mengucap syukur. Berakar di dalam Tuhan. Kita kuat dan kita mau taat kepada ajaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Amin ya. Kemudian saudaraku, kebenaran yang ketiga, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Kebenaran yang ketiga, yang terakhir, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Inilah, saudaraku, indah sekali ya. Filipi 4 ayat 6 dan 7 juga ayat yang sangat familiar ini berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wow. Jadi walaupun, saudaraku, dalam hidup ini banyak tantangan, tekanan hidup, masalah, problema, apapun juga, kita harus belajar jangan dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita harus berani, saudara, melangkah beriman, menyatakan segala hal, saudaraku, ya, dalam setiap pergumulan kita kepada siapa? Kepada Allah, ya, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan lupa dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Jadi inilah alasan ketiga mengapa kita harus mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal. Karena, saudaraku, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kita akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Jadi, saudaraku ya, apapun pergumulan kita mungkin saat ini, apapun tantangan kita atau kesulitan hidup kita yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin ada yang berkata, oh pendeta, saya sedang sulit dalam keluarga, pekerjaan, ekonomi, studi saya, teman hidup saya, keluarga saya. Saudara, mari datang kepada Tuhan dan memandang kasih-Nya. Berpegang dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Sehingga kita dapat mengucap syukur dalam segala hal kepada Allah, ya, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat dan pertolongan bagi kita. Amin ya, percayalah saudaraku ya. Jadi inilah 3 kebenaran yang dapat kita pelajari saat ini. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Yang pertama, karena Allah tidak merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita. Rancangan Tuhan itu baik untuk kita, percayalah saudaraku. Dan yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena Allah senantiasa bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang mengasihinya, yang menyembahnya, yang melayaninya, saudaraku. Dan yang terakhir, yang ketiga yang boleh kita pelajari, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati kita, memelihara pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 saya bacakan lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu, untuk hidup kami, untuk keselamatan, untuk berkat jasmani rohani, untuk kesempatan melayani Engkau, untuk kesempatan sekolah, untuk kesempatan Tuhan kami boleh mempunyai keluarga. Terima kasih, dan untuk banyak lagi kami mengucap syukur dalam segala hal kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang baik, yang menyelamatkan kami, yang memelihara kami. Berkati siapapun yang melihat dan mendengar tayangan Morning Spirit ini, mungkin sedang sulit mengucap syukur, tapi biarlah setelah melihat tayangan ini kami semua dikuatkan, kami bisa mengucap syukur dalam segala hal kepada Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami semua. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang, keluarga kita, teman kita, supaya mereka juga diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.